Oke, tahu nggak sih? Ternyata banyak presiden yang ikut melakukan penambangan Pay Network. Berikut ini adalah daftar-daftar presiden yang ikut melakukan penambangan Pay Network. Saksikan videonya, so jangan Tapi Amerika kemana-kemana. Serikat Donald Trump dia memiliki Pi Network karena dia salah satu penambang Pi Network. Jadi di Amerika Serikat sana orang-orang kaya sekali ya apa namanya megang Pi Network kayak si Jeff Bezos itu lagi nambang Pi Network kayak kita ini. Elon Musk lagi nambang Pi Network. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semuanya memiliki Pi Network dan supply Pi Network tidak akan 1 miliar itu minimal. Ini bisa dibuktikan dan ini tidak bisa dibantah karena ini survei. Selanjutnya ada di DKI Jakarta memang. Di DKI Jakarta itu 9,9 tapi data ini masih bergerak ya. Terus ada di Jawa Timur. Ini yang Pulau Jawa ini. Jadi ini sebaran yang kita bisa lihat. Di Sumatera ini sudah kelihatan di sini di kawasan Sumatera itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu kurang lebih 5,7% dan ini kan data masih bergerak. Jadi Pulau Sumatera ini menjadi provinsi atau pulau kedua terbesar di Indonesia yang memang mengerikan dari perolehan kripto. Ini banyak orang-orang kaya baru di Sumatera Selatan nih. Terus sudah berapa lama responden menambang Pi Network? Itu 54,4% itu di rentang 1 sampai 4 bulan mungkin karena sudah tersadar, ada banyak edukasi, ada banyak ini sehingga orang mulai dan harga Pi Network kan Pi Network sudah mulai memperlihatkan geliatnya begitu ya. Itu 1 sampai 4 bulan, ada juga yang 5 sampai 8 bulan itu 24%. Ada juga yang 9 sampai 11 bulan itu 78% atau representasi 65 responden. Itu berapa lama menambang. Terus berapa koin saat ini? Ini data bergerak lagi dari tadi masih 834, ini sekarang sudah 837. 41% itu memegang koinnya saat ini itu 100 sampai 500 koin. Jadi itu 41%. Terus yang 15% itu 600 sampai 1000 koin, yang 12,1% itu sampai 1500 koin dari 1000 koin. Terus yang 6% itu kurang lebih karena ini baru di bawah 50 koin. Ini orang-orang baru yang baru bergabung kan begitu ya. Nah, ada yang menarik di sini. Ada satu responden itu dia memegang 80.000 koin. Jadi koinnya udah di atas 80.000. Ada satu responden yang sudah berpartisipasi di sini. Nah, pekerjaan responden yang paling besar ini itu karyawan swasta. Selanjutnya 12%, ini sangat luar biasa, ibu-ibu rumah tangga. Itu 12%, jadi ibu-ibu rumah. Jadi nanti di Indonesia ini banyak ibu-ibu rumah tangga yang sangat kaya dari penambangan cryptocurrency. Dan saya kira bapak-bapak harus mendorong istri-istri untuk segera memanfaatkan waktu 2 bulan ini bagi yang belum segera mendaftar. Dan bagi ibu-ibu yang sudah ada segera meningkatkan penghasilannya. Kan karena ini banyak ibu-ibu rumah tangga yang kaya raya nanti ini. Hati-hati bapak-bapak, jangan macam-macam itu. Tinggal. Terus harapan responden tentu 75%, 75,7 itu mereka ingin memperbaiki ekonomi keluarga atau direpresentasikan oleh 635 responden. Terus 8,6 responden itu mereka menambang ini untuk modal investasi begitu, atau 72% ya, 72 orang maksudnya. Dan 3,5% itu mereka membayar hutang. Jadi ada yang mau bayar hutang juga. Dan ada yang mau beli rumah. Jadi 5% ini mau beli rumah. Mungkin ya rumah Gaido itu kan, rumah apa lagi kan. Nah, ini data. Mau bicara dong. Ya, silakan. Masalah KYC saya mau tanya.
itu pemberitahuan KYC-nya dari apa akun sendiri atau Dia akan SMS muncul lewat email? Tidak. Tidak, dia akan muncul di beranda utama di account penambangan itu. Seperti bapak-bapak membaca yang hackathon itu. Di situ dia. Begitu. Berarti di email ya? Tidak di email, di beranda utama itu. Sebelum tanggal 24 ya itu ya? Harapan kita sebetulnya dari Cina informasinya di bawah tanggal 20 sepertinya sudah ada undangan, tapi itu masih diacak. Tapi nanti semua account akan dapat undangan KYC. Semua account. Sehingga ini akan ditertibkan kan, kalau ada 3 account, satu orang ada 3 account ya, hanya satu account saja yang bisa diverifikasikan. Jadi 2 itu ya sia-sia penambangan, sehingga diperhatikan mulai saat ini, satu account satu orang, satu HP satu orang, satu identitas. Tidak boleh banyak account. Apakah di sini sudah ada yang KYC? Soalnya saya dari grup lihat di grup-grup ada yang sudah KYC. Pak Abdel sendiri udah KYC belum, Pak? Saya belum karena baru Februari, tapi ada teman-teman kita di sini sudah KYC karena mereka 2019. Ada sudah kayak Pak Rehan itu sudah KYC. Pak siapa lagi ada berapa yang sudah KYC? Mereka yang sudah ngikut dari lama kan. Kalau saya baru masuk di Februari 2021. Tapi memang bedanya karena begitu saya masuk pelajari sistemnya ini luar biasa, saya konsolidasi. Hari ini ya koinku memang ya 22.000, 22 sekian. Dan teman-teman yang sudah KYC itu udah bisa berbelanja atau bisa diuangkan sama uang atau gimana Pak informasinya Pak? Jadi gini, informasi yang sudah sangat pasti, ada 300 orang yang terpilih pilot ya, yang dari 2019 itu mereka udah KYC. Mereka itu sudah bisa mentrading ya seperti trading pada umumnya, membeli apapun di sana. Setelah itu dibuka 300 orang, udah KYC tapi mereka tidak bisa melakukan seperti yang 300 orang tadi itu. Jadi mereka tidak bisa membeli apa-apa, koin mereka juga masih dikunci, begitu hasil penambangan. Dan itu jadi ada pilot proyek, ada susulan yang 300 itu, dan sebagian besar di kita ini yang di akhir tahun ini semua akan dapat. Jadi ini sudah ada 2 kali nanti, sudah ada 2 kali, dan yang ketiga kali ini yang kita semua yang sudah dijadwalnya, karena KYC ini jadwalnya di bulan Oktober ini. KYC. Berarti kalau sudah KYC massal mungkin udah bisa ya Pak ya? Tergantung nanti core team yang akan buka, karena hari ini memang mereka masih kendalikan. Kalau sudah mainnet, itu mereka tidak bisa mengendalikan lagi, udah pasar itu yang kendalikan. Mungkin mereka maintenance sistem aja, tapi untuk mengendalikan, menahan orang mengirim koin itu mereka udah tidak bisa lagi. Tidak bisa, bahkan harga mereka tidak bisa kendalikan lagi, karena itu udah pasar itu. Hari ini mereka masih bisa kendalikan. Mereka masih bisa kendalikan sistem begitu. Tapi bukan berarti dilepas full begitu. Mereka tetap masuk mengintercept, mungkin mau lakukan update sistem, itu akan dilakukan. Tapi untuk mengendalikan pasar itu memang betul-betul mereka tidak bisa lagi. Karena ini udah, jadi contoh umpamanya ini jelek-jeleknya aja ya. Begitu mainnet harganya $0 begitu ya. Contoh aja nih. Begitu mainnet $0. Tapi mungkin 1 jam kemudian udah $100. Besoknya tiba-tiba udah $300. Kayak gitu aja. Dan berarti itu kayak saham Pak ya? Jadi karena terjadi pertukaran kan. Jadi itu yang akan terjadi nanti ketika saya mengamati betul ketika saya masuk di Pi Network di 2014
21 di bulan Februari, saat itu ada satu koin namanya YFI. Hari ini sudah 400 juta kan begitu ya. YFI tiba-tiba harganya saat itu 600 juta. Bitcoin posisinya saat itu 800 juta. Nah, saya lihat kenapa koin ini saya telusuri, ternyata 6 bulan yang lalu, di tepatnya bulan Juli, itu satu YFI itu diluncur dengan $0. Berapa jam kemudian sudah $100 kan? Karena ini market. Akhirnya 6 bulan kemudian sudah 600 juta itu, dan koin ini di bulan Juni itu naik sampai bulan Mei Juni itu naik sampai 1 miliar. 1 minggu aja dia ada bertengger di 1 miliar, terus turun. Oh, berarti ya, berarti kayak saham bursa ya Pak ya? Iya, karena ini sudah dilepas ke pasar, itu market yang sudah bergerak. Nah, kita ini hebat karena apa? Kita berterima kasih kepada Allah karena hari ini kita menambang gratis, besok dijual udah duitnya, dan itu pun mahal kan begitu. Kita masuk tidak membayar apa-apa kan. Amin.